Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk berjumpa dan melanjutkan majelis online kita. Dan di sini kita sama-sama akan belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan terlindungi dari berbagai macam mara bahaya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab mustasna ya. Bab terakhir dari Mansubatul Asma. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan hukum mustasna dengan illa. Hukum mustasna dengan illa. Di mana dia merupakan adat atau adatul istisna yang paling masyhur dan merupakan pokok bahasan atau induk bahasan dari bab mustasna. Nah, di bab illa kita ketahui bahwasanya dia memiliki ada atau terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dia itu mustasna yang wajib mansub. Kita ulang sedikit ya. Mustasna pada bab illa. Yang pertama, mustasnanya itu wajib mansub. Nah, kapan mustasna wajib mansub? Ya, Ustaz. Kapan mustasna dengan illa itu wajib mansub? Ketika kalimatnya sempurna dan mujab. Mujab. Nah, artinya mujab apa? Maknanya? Tidak diawali dengan nafi atau sibul nafi. Nah, asanta. Barakallahu fiik. Yang pertama mustasna dengan illa, dia hukumnya wajib mansub. Wajib mansub kapan? Ketika kalimatnya, yaitu kalimat yang terletak sebelum illa, itu taman mujab. Tam artinya adalah kalimat tersebut ada mustasna minhunya. Kemudian yang kedua, mujab, yaitu kalimat tersebut maknanya positif. Artinya tidak didahului oleh nafi ataupun syibuhun nafi. Kemarin kita sebutkan syibhun nafi, dia adalah misalkan an-nahyu, larangan, atau misalkan juga istifham inkari. Pertanyaan tapi memiliki makna pengingkaran. Nah, hukum ini berlaku sama saja apakah istisnanya atau mustasnanya itu muttasil ataupun munqati'. Sama saja mustasnanya mau muttasil ataupun munqati', selama dia taman mujab maka dia wajib mansub. Mal farqu bainal muttasil wal munfasil. Ana sering ketukar. Muttasil wal munqati'. Jadi sekali lagi mustasna yang muttasil itu berarti mustasnanya merupakan bagian atau sejenis satu jenis atau satu spesies gitu dengan mustasna minhunya. Misalkan qoma al-qaum qaman nasu ila zaidan. Qaman nasu ila zaidan. Di sini mustasna minhunya mana? Siapa yang dikecualikan? Yaitu an-nas, ya kan? Orang-orang itu berdiri kecuali si Zaid. Maka an-nas, orang-orang adalah kelompok yang bukan yang dikecualikan, tapi dia kelompok besarnya, mustasna minhunya, sumber pengecualian. Nah, mustasnanya mana? Yaitu si Zaid. Orang-orang itu berdiri illa Zaidan, kecuali si Zaid. Nah, mustasnanya si Zaid. Zaid ini dikecualikan dari kelompok besarnya, yaitu siapa tadi? An-nas. Nah, Zaid ini makhluk apa ini? Apakah dia manusia, batu, ataukah tembok? Jawabannya kan dia pasti manusia. Maka mustasna dan mustasna minhunya itu satu jenis, sama-sama manusia.
Nah, ketika mustasna itu bagian dari mustasna minhu, maka ini disebut mustasna yang muttasil, yang nyambung, connect, karena dia satu jenis, satu tipe. Nah, beda dengan misalkan qomal qaumu illa himaron. Qomal qaumu illa himaron. Orang-orang itu berdiri kecuali seekor keledai. Maka kelompok besarnya mana? Mustasna minhunya yang mana? Yaitu al-qaum, ya kan? Orang-orang. Nah, kemudian yang dikecualikan dari orang-orang ini siapa? Himaron, yaitu seekor keledai. Nah, pertanyaannya, apakah seekor keledai merupakan bagian dari al-qaum? Merupakan satu jenis, sejenis dengan orang-orang? Tentu kan jawabannya pasti bukan, beda jenis ya kan? Nah, karena mustasna dan mustasna minhunya beda jenis, maka ini dinamakan mustasna yang munqati'. Mafhum sampai sini? Di antara ayat Al-Quran yang menggambarkan mustasna munqati', kemarin kita sebutkan gimana? Yaitu di ayat perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Nah, ingatlah tatkala kami memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Maka mereka pun patuh sujud menghormati Adam illa iblis, kecuali iblis. Nah, di sini yang menjadi mustasna minhu, kelompok besarnya itu adalah para malaikat yang mereka bersujud. Nah, dari kelompok ini dikecualikanlah satu makhluk yang tidak mau sujud, yaitu siapa? Iblis. Nah, padahal dua kelompok ini adalah dua makhluk yang berbeda. Malaikat bukan merupakan bukan sejenis dengan iblis, berbeda dengan iblis. Maka ini disebut mustasna yang munqati'. Kembali ke pembahasan, ketika kalimat itu taman mujab, maka mustasnanya itu wajib mansub, sama saja mau muttasil ataupun mau munqati'. Nah, mafhum ya, wah, sampai sini? Ini adalah al-hala al-wahidah, al-halatul ula, ke kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua apa? Hukum mustasna dengan ilah yang kedua. Jadi untuk hukum ilah atau mustasna dengan ilah yang kedua, dia itu bisa dua pilihan. Yang pertama adalah badal, dan yang kedua adalah mansub. Nah, kapan ini diterapkan? Yaitu tatkala kalimatnya itu apa? Taman goiro mujab. Taman goiro mujab. Dia sempurna, artinya kalimat tersebut mengandung atau ada mustasna minhunya, tapi goiro mujab. Tapi makna kalimatnya itu ada nafi. Tapi kalimat tersebut didahului oleh nafi, penafian. Ataupun bisa juga syibuhun nafi, yang mirip dengan penafian. Misalkan an-nahyu ataupun istifham inkari. Nah, maka ketika ini kalimat mustasnanya itu punya dua pilihan. Pertama, dia akan menjadi badal dari mustasna minhunya. Jadi kalau mustasna minhunya itu fa'il, maka dia nanti akan ikut marfu. Karena dia badalul marfu, marfu. Badal dari suatu isim marfu, maka i'rabnya pun marfu. Kalau mustasna minhunya itu adalah maf'ul bih misalkan, maka nanti mustasnanya itu juga menjadi badal dari mustasna minhunya. Maka dia nanti akan dibaca mansub. Badalul mansub, mansub. Badal dari isim yang mansub, i'rabnya juga ikut mansub. Jelas ya? Kemudian yang kedua, dia itu boleh dinasabkan. Boleh dimansubkan, statusnya nanti adalah mustasna. Mansubun alal istitsna. Maka kalau kita i'rab, dia itu nanti mustasna mansubun. Nah, ini pilihan yang kedua. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya mustasna itu ada dua, ada yang muttasil, ada yang munqati. Nah, sekarang mana yang lebih afdol antara badal ataukah dia dimaksudkan sebagai mustasna?
jika kalimatnya itu taman ghairu mujab, nah nanti dilihat kalau dia mustatsnanya muttasil, maka yang lebih afdol, ini bicara yang lebih istimewa dan lebih baik mana ya? Yang lebih baik dia itu dijadikan sebagai badal kalau mustatsnanya itu muttasil, satu jenis antara mustatsna dan mustatsna minhunya. Nah, kemudian kalau mustatsnanya itu adalah munqati', nanti para ulama ada khilaf di sana. Kalau Hijaziyun, maka mereka itu orang-orang Hijaz mewajibkan atau mengharuskan dibaca mansub kalau mustatsnanya munqati'. Sedangkan kalau Bani Tamim, mereka hanya mengistimewakan dan mengunggulkan mansub, tapi masih membolehkan dan mengizinkan badal. Nah, ini kalau mustatsnanya munqati'. Oke, mafhum sampai sini, Wah? Nah, kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga adalah mustatsna dengan ilah itu di-i'rab sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada kalimat tersebut. Nah, kondisi ini adalah ketika kalamnya atau kalimatnya itu naqis atau ada yang kurang pada kalimat awalnya. Jadi di kalimat ini itu tidak ada mustatsna minhunya. Nah, dan kalimat ini masih ada yang kurang. Apakah itu kurang fa'il, ataukah kurang maf'ul bih, atau kurang yang lain. Nah, maka mustatsna dengan illa, jika berada pada kondisi kalimat ini, dia itu akan mengisi kekosongan dan kebutuhan dari kalimat tersebut. Kalau kalimat tersebut itu butuh fa'il, misalkan, maqoma illa zaidun. Nah, maqoma dia adalah kalimat yang naqis karena dia membutuhkan fa'il di sini. Koma berdiri di sini fi'il madhi yang belum ada fa'ilnya. Maka dilengkapi dengan kehadiran zaidun. Maka dia di-i'rab sesuai kebutuhan kalimat tersebut. Nah, kemudian juga misalkan kalau kalimat tersebut butuhnya maf'ul bih, ma ra'aitu illa zaidan. Aku tidaklah melihat seorang pun kecuali si Zaid. Nah, karena ro'a itu adalah fi'il, fa'ilnya sudah ada, domir tu, tapi maf'ul bihnya belum ada. Nah, padahal dia fi'il yang muta'addi, fi'il yang butuh kepada objek. Maka di saat ini, mustasnanya yaitu Zaidan, dia mengisi kekosongan dan kebutuhan maf'ul bih tersebut. Sehingga dia kita baca menjadi mansub. Maka kesimpulannya, kalau kalimatnya itu naqis, mustatsna minhunya tidak ada, maka mustatsnanya nanti akan di-i'rab sesuai kebutuhan kalimat tersebut dan kekurangan kalimat tersebut. Nah, mafhum ya sampai sini? Sekarang kita akan masuk ke hukmul mustatsna bi ghairi wasiwa. Hukum mustatsna dengan ghairi sama siwa. Baik. Pembahasan kali ini, pasal kali ini itu berkaitan erat dengan pembahasan mustatsna dengan illa. Karena nanti acuan dan dasar hukumnya itu sama ketika menentukan i'rab dari ghairi sama siwa. Nah, untuk mempersingkat, kita langsung masuk ke pasal yang baru yaitu hukmul mustatsna bi ghairi wa siwa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan atau pasal hukmul mustatsna bi ghairi wa siwa. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal mustatsna bi ghairi wa siwa bi lughatiha majrurun bil idhofah. Nah, mustatsna dengan ghairi bi ghairin wa siwan dan siwa bi lughatiha dengan varian bacaannya sudah kita sebutkan bahwasanya siwa atau siwan kalau tidak diidhofakan di tanwin, maka siwan ini itu memiliki berapa varian bacaan? Siapa yang ingat? Ada berapa? Ada 4. Siwan itu ada 4 varian bacaan. Yang pertama, apa? Selain siwan tentunya. Selain siwan, apa varian bacaannya yang pertama? Apa? Suan. Suan, ahsanta. Ka, hudan. Dia sewazan dengan hudan. Petunjuk. Hudan, suwan. Yang kedua,
suan, siwan, suwan, terus apa lagi? Sawaun. Sawaun, ka, samaun. Ahsanta, mumtaz. Sawaun seperti wazannya samaun, langit. Kemudian yang terakhir, Siwaun. ahsanta, mumtaz. Siwaun, ka, binaun. Siwaun yang wazannya itu serupa dengan binaun, bangunan. Siwaun. Nah, keempat logo ini, atau kita sebut saja siwan untuk mewakili, mustasna dengan goirin, atau goirun sama siwan, itu selamanya majrurun bil idhofah. Selamanya hukumnya majrur sebagai mudhof ilaihi. Sebagai mudhof ilaihi. Perhatikan dalam pembahasan mustasna dengan goiru sama siwa, itu kita punya dua kata yang dibahas. Pertama adalah, misalkan contohnya di sini, qomu goiro zaidin wa siwa zaidin. Ini goiro sama siwa sama. Nah, ada dua kata yang dibahas. Pertama adalah goiro sama siwanya itu sendiri. Goiro sama siwanya itu sendiri. Kemudian kata yang kedua adalah kemudian kata yang kedua adalah isim yang terletak setelah goiru sama siwa. Atau dengan kata lain mustasnanya. Itu si Zaid. Yaitu si Zaid. Nah, untuk yang pertama, pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas status dari goiro sama siwa ini sendiri. Nah, di sini goiro sama siwa itu merupakan dua isim yang mu'rob. Keduanya merupakan dua isim yang mu'rob. Artinya nanti i'rabnya bisa berubah. Nah, bagaimana i'rabnya? Hukum membacanya bagaimana? Maka ketika kita mengi'rab goiro sama siwa, itu sama hukumnya dengan mustasna dengan ilah. Mustasna dengan ilah, hukum yang pertama apa? Dia wajib mansub, ya kan? Wajib mansub kapan? Ketika dia misalkan kalamnya itu tam dan mujab. Ada mustasna minhunya dan mujab, dan tidak ada penafian dari kalimat tersebut. Nah, ketika itu maka mustasna dengan ilah dibaca mansub. Nah, maka jika kita terapkan hukum tersebut pada goiru sama siwa, maka ketika kalimatnya itu taman mujaban, maka si goiro ataupun siwa itu keduanya akan kita baca mansub sebagai mansubun alal istithna. Mansubun alal istithna. Mafhum sampai sini? Ikhwah? Misalkan di contoh ini, qomu goiro zaidin wa siwa zaidin. Maka di sini qomu dia adalah kalimat yang tam. Kenapa tam? Karena mustasna minhunya disebutkan. Mana mustasna minhunya? Yuda? Mustasna minhu dari qomu mana? Domir wawu jamaah itu, Ustaz. Ahsanta, mumtaz, jangan ragu-ragu. Nah, qomu di situ ada wawul jamaah. Dia menunjukkan sekelompok orang yang sedang atau telah berdiri. Maka dia mustasna minhu. Karena si Zaid nanti akan dikecualikan dari orang-orang tersebut. Nah, di sini kalimatnya tam. Ada mustasna minhunya yaitu wawul jamaah. Dan dia mujab karena di awalnya tidak ada nafi. Tidak ada huruf nafi ataupun syibuhun nafi. Sehingga goiru sama siwa itu nanti akan kita baca mansub sebagai bukan mustasna, sebagai istisna. Mansubun alal istisna. Wa huwa mudhof, sekaligus dia mudhof. Jelas ya, jadi untuk goiru dan siwanya itu sendiri, maka dia hukumnya mengikuti hukum mustasna dengan ilah. Nah, sedangkan pembahasan yang kedua adalah i'rab kata yang terletak setelah goiru sama siwa. Nah, untuk kata yang kedua, kata yang terletak setelah goiru sama siwa, yaitu di sini dicontohkan Zaid, maka dia majrurun bil idhofah abadan. Maka selamanya dia akan dibaca majrur sebagai mudhofun ilaihi dari goiru dan siwa. Kita lanjutkan ke kitab.
Nah, maka penulis mengatakan wa yu'rabu ghairun wasiwan bima yastahiquhu al-mustafna bi illah. Kemudian ghairu sama siwanya itu sendiri yang mana mereka sebetulnya adalah adatul istisna, maka dia akan di-i'rab sesuai dengan hukum mustasna dengan illah. Maka keduanya yaitu ghairu sama siwa, berhubung keduanya ini adalah isim yang mu'rab. Berbeda dengan illah yang merupakan huruf, jadi nggak ada i'rabnya. Sedangkan ghairu sama siwa itu ada i'rabnya karena dia adalah isim yang mu'rab. Nah, dan i'rabnya mengikuti hukum mustasna dengan illah. Fayajibu nasbuhuma. Maka keduanya yaitu ghairu sama siwa wajib dimansubkan. Nahwu qamu ghairu zaidin au siwa zaidin. Qamu mereka berdiri, orang-orang itu berdiri kecuali si Zaid au siwa zaidin. Ya, maknanya sama, kecuali si Zaid. Nah, tadi sudah kita jelaskan qamu adalah kalimat yang taman mujab. Maka ghairu dia dibaca mansub sebagai mustasnanya. Kemudian zaidin dia dibaca majrur sebagai mudhafun ilaihi dari ghairu. Ataupun mudhafun ilaihi dari siwan atau siwa di sini. Karena diidhofahkan maka tidak ditanwin. Jelas ya untuk yang pertama. Kemudian penulis mengatakan wa yajuzul itba'u wan nasbu. Kemudian ghairu sama siwa itu boleh itba, artinya boleh menjadi badal, wan nasbu boleh juga mansub sebagai istisna. Kapan ini? Kapan mustasna dengan ilah itu boleh itba dan boleh mansub? Rodli. Ketika dia ghairu mujabin. Hasan. Ketika dia ghairu mujabin dan kurang satu. Dan tam. Mumtaz. Ketika dia tam dan ghairu mujab. Kalau ada mustasna minhunya dan ghairu mujab tapi ada nafi di depannya, diawali dengan nafi. Dan di sini dicontohkan kama fi nahwi seperti pada contoh maqamu ghairu zaidin au siwa zaidin. Nah, orang-orang itu maqamu tidaklah berdiri. Berarti kalimat ini ghairu mujab ya kan? Ada nafi di depannya, jelas. Kemudian qamu di sana terkandung mustasna minhu, yaitu wawul jamaah, yaitu sekelompok orang yang berdiri. Sumber pengecualian. Karena dari orang-orang ini akan dikecualikan si Zaid. Nah, berhubung kalimatnya tam tapi ghairu mujab, maka kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah al-itsba, artinya sebagai badal dari mustatsna minhunya. Di sini mustatsna minhunya berarti apa? Wawul jamaah, ya kan? Wawul jamaah, mu'rab apa mabni? Wawul jamaah, mu'rab apa mabni? Wawul jamaah itu mu'rab atau mabni. Nah, mumtaz. Yang benar adalah mabni. Kenapa? Ayo jangan lupa, ini pelajaran dasar. Wawul jamaah adalah bagian dari domir. Dan domair kuluha mabni ya. Semua domir itu mabni. Ingat ya, pelajaran awal-awal di mutamimah. Nah, jadi semua domir itu mabni. Nah, qamu di sini wawul jamaah yang mabni tapi dia punya mahal. Mabniun fi mahali apa? Raf'in. Kenapa dia mabni? Kenapa dia fi mahali raf'in? Karena dia adalah fa'il dari qoma. Fa'il dari pekerjaan qoma, yaitu berdiri. Orang-orang itu berdiri. Wawul jamaah dia fi mahali raf'in. Nah, maka si ghairunya ini dia akan membadal atau menggantikan i'rab dari atau mengikuti i'rab dari wawul jamaah tersebut. Yang tadi dia fi mahali raf'in, maka dia ghairunya akan menjadi rafa juga. Badalul marfu'i marfu'un. Badal dari isim marfu atau yang fi mahali marfu, maka dia i'rabnya juga ikut marfu. Nah, jelas sampai sini?
Jadi di situ ghairu merupakan badal dari wawul jamaah. Jelas ya? Karena dia fi mahalli raf'in sebagai fa'il, maka ghairu pun dia badal mengikuti i'rab sebelumnya, yaitu marfu juga. Nah, au siwa zaidin. Nah, kalau siwa itu lebih gampang. Dia secara zahir atau kasat mata pasti dibacanya selalu siwa. Ataupun misalkan suwa, maka kita baca pasti selalu suwa. Nah, karena dia merupakan isim maqsur dan i'rabnya itu muqaddarah. Seperti isim maksur yang pada umumnya. Dan ini adalah kondisi yang kedua. Mafhum? Sampai sini ikhwah? Ustaz, Nah, berarti kalau silakan. misalnya dibaca sawaun atau siwaun itu berarti jadi wasiwa zaidin gitu. Mumtaz. Kalau dia sebelumnya adalah maksud ya. Kalau dia badal untuk isim maksud, maka dibaca siwa'a atau sawa'a. Karena dia sekarang bukan maksur lagi, tapi dia harokatnya zahirah, kelihatan, bukan muqaddarah lagi. Sekalian aja mungkin ya, kalau siwa misalkan kita i'rab siwa nih misalkan. Maqamu siwa zaidin misalkan. Maqamu siwa zaidin. Nah, siapa yang bisa mengi'rab siwanya sekarang? Maqamu siwa zaidin. Kalau ghairu kan tadi sudah. Ghairu badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau kita katakan maqamu siwa zaidin, sekarang i'rabnya bagaimana? Ayo Iwa. Gimana i'rabnya siwa? Kalau kita pakai adatul istisna siwa. Itu badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah fi akhirih. Dhammah dhahirah fi akhirih. Meleset dikit. Dhammah muqaddarah. Nah, ahsanta. Yang benar adalah dhammatun muqaddaratun alal. Mana yang dimuqaddarah? Alal alif, alif alif. Alif muqaddarah, nggak kelihatan dong alifnya. Benar. Alal alif al-maqsurah. Mumtaz. Ada yang mau ngelanjutin? Badalun, awat juga ada yang menjawab. Badalun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mumtaz, sudah benar. Tapi alasan itunya jangan lupa. Mana amin zuhuriha. Kenapa dia disembunyikan? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Mumtaz. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Dia tidak bisa dinampakkan karena itu itu mustahil, nggak bisa dinampakkan. Memang tidak bisa karena dia alif tidak bisa diharokatkan. Jadi kalau kita i'rab badalun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal alif mana'a min at-ta'adzur. Jelas ya sampai sini? Ini untuk i'rabnya siwa. Oh ya lupa. Wa huwa mudhafun. Dia juga merupakan sekaligus mudhaf untuk kata setelahnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk siwa. Nanti kalau untuk pakai lugoh varian bacaan yang lain, misalkan sawa'a atau siwa'a, maka dia marfu'nya itu dengan dhammah dhahirah ala akhirih. Karena harokatnya kelihatan. Baik. Nah, ini adalah kondisi yang kedua. Kita lanjutkan, penulis mengatakan wa yu'rabani bihasabil awamil fin nahwi. Nah, keduanya yaitu ghairu sama siwa itu di-i'rab sesuai dengan amilnya. Sesuai dengan kekurangan apa yang ada pada kalimat tersebut. Bagaimana ketika kalimat mustasna dengan ila itu jika kalimatnya naqis, ada yang kurang. Kalau kurangnya fa'il, maka nanti mustasnanya mengisi kekosongan fa'il tersebut. Sehingga dia nanti i'rabnya menjadi marfu. Kalau kurangnya maf'ul bih, maka mustasnanya nanti akan mengisi kekosongan maf'ul bih tersebut. Maka dibaca mansub sebagai maf'ulun bih. Begitu juga dengan ini, ghairu sama siwa.
Fi nahwi contohnya adalah kita lihat di kitab maqama ghairu Zaidin wa siwa Zaidin. Maqama tidak ada yang berdiri ghairu Zaidin atau siwa Zaidin wa siwa Zaidin. Nah, maqama di sini kalimatnya ghairu mujab. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, untuk kalimat yang nakis, mustatna kalimat yang nakis itu dipersyaratkan kalimatnya itu ghairu mujab. Ya, ingat ya, kemarin pertemuan terakhir. Karena kalau tidak ada penafian, nanti kalimatnya maknanya menjadi rusak. Maqama tidak ada yang berdiri. Nah, di sini belum ada fa'ilnya, kurang fa'il. Maka ghairu sama siwa itu mengisi kekosongan fa'il tersebut. Jadi ghairu dia dibaca marfu sebagai fa'il dari qoma. Sama juga dengan Kemudian si Zaidin tetap dia selamanya itu nasibnya majrur sebagai mudhofun ilaihi. Siwa juga sama, maka dia nanti marfu sebagai fa'il dari si qoma. Hanya saja dia tanda marfu'nya bukan dhammah dhahirah sebagaimana ghairu, tapi dia dengan dhammah muqaddarah alal alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Dan setelah siwa juga nasibnya sama, selamanya majrur. Nah, ini kalau kekurangan fa'il. Contoh kalimat kekurangan maf'ul bih di contoh yang kedua, wa ma ra'aitu, tidaklah aku melihat siapa-siapa ghairu Zaidin. Ra'aitu di sini adalah fi'il muta'addi. Fa'ilnya sudah ada yaitu dhamir tu. Nah, kurang maf'ul bihnya. Fi'il muta'addi, fi'il transitif, kata kerja transitif butuh kepada objek. Objeknya belum ada, maka ghairu di sini mengisi kekurangan tersebut. Makanya kita baca dia mansub sebagai maf'ulun bihi. Dengan fathah. Sama juga dengan siwa. Dia fathah tapi muqaddarah. Mansub sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Nah, kemudian contoh yang ketiga, wa marartu bi ghairi Zaidin wa siwa Zaidin. Sama juga. Kita tutup pasal ini. Nah, tadi ya yang bertanya. Gimana kalau siwa itu pakai varian bacaan yang lain? Contohnya sawaun atau siwaun. Sawaun atau siwaun, di mana hamzahnya itu muncul. Hamzahnya itu muncul, isimnya mamdud. Nah, ketika ini untuk menghilangkan kebingungan para pembaca, maka penulis sampaikan di sini wa idza muddat siwan. Nah, kalau siwa itu di mad, artinya ditambahkan hamzah setelah alif, jadi isim mamdud yang panjang, siwaun atau sawaun. Nah, kalau siwa itu di mad, dipanjangkan, dimamdudkan, siwaun atau sawaun, kana i'rabuha zahiron. Maka i'rabnya nanti akan zahir. I'rabnya akan zahir. Maka kalau kita katakan maqoma misalkan, atau qomal qawmu siwa'a Zaidin. Qomal qawmu siwa'a Zaidin. Qomal qawmu siwa'a dengan fathah siwa'a Zaidin. Nah, sekarang fathahnya dia zahirah, nampak. Karena dia bukan isim maksur lagi, tapi sekarang berubah menjadi isim mamdud. Jadi harokatnya bisa dimunculkan. Ini mau dibaca siwa atau dibaca sawa, sama saja. Nah, jelas ya sampai sini. Nah, wa idza qusirat atau wa idza qusurat, kalau dia pakai isim maksur, dipendekkan, artinya hamzah di akhir itu dibuang, atau pakai varian bacaan siwan atau suwan, kana i'rabuha muqaddarun alal alif.
Maka i'rabnya itu harokatnya muqaddarah alal alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Bagaimana yang telah kita contohkan sebelumnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustaz, mau bertanya kan kalau misalnya ghairu itu kan umum ya, kalau misalnya dia itu bermakna kecuali gitu ya Ustaz, ya. Ya, kalau misalnya siwa atau sawaun itu nggak selalu ini ya Ustaz, nggak selalu artinya kecuali atau istisna ya, kayak di Al-Baqarah yang awal-awal itu kan yang innal ladzina kafaru sawaun alaihim gitu Ustaz. Itu nggak bermakna istisna ya Ustaz di situ Ustaz. Oh iya, benar. Ya, jadi ketika itu dia tidak bermakna istisna. Beda. Apa namanya? Antara sawaun di sana dengan sawaun di sini. Satu bentuk tapi beda rupa. Gimana ya? Satu bentuk tapi beda hakikat. Di sana bukan merupakan adatul istisna. Dia apa namanya? Artinya sama. Sawa itu artinya sama. Tapi kalau di sini dia merupakan salah satu lughah pada bacaan siwa yang merupakan adatul istisna. Nah, di sini ada yang bertanya contoh terakhir dari kondisi ketiga sebelum siwa nggak dikasih ba huruf jar karena yang contoh sebelumnya yang terakhir itu contoh terpisah dari contoh sebelumnya atau opsi lain. Nah, di cetakan Ana ini juga nggak ada huruf jarnya. Seharusnya apa namanya maro itu mutaadi biharfin. Mutaadi dengan huruf. Karena mungkin ada di antara antum yang cetakannya ada huruf ba-nya. Karena di apa namanya footnote di catatan kaki ternyata ada mu'aliknya itu ngasih huruf jar ba bisiwa zaidin. Cuma di matanya itu nggak ada huruf ba-nya. Ya, di buku Ana juga nggak ada di matanya. Tapi di takliknya itu ada huruf jarnya. Nah, ini kebetulan lagi buka syarah mutamimah al-kawakib. Di sini dijelaskan wa ma marartu bi ghairi zaidin wa siwa zaidin itu sepertinya untuk meringkas saja. Karena di sini pensyarah yaitu Al-Ahdal rahimahullah beliau menyebutkan bijarihima bil ba'i kama taqulu ma marartu ila bi zaidin dan seterusnya. Jadi sebetulnya wa mamarortu bi ghairi zaidin itu lengkapnya wa bisiwa zaidin. Bijarihima dengan menjarkan ghairu sama siwa bil ba. Ya kan ada domir huma kembali kepada siwa dan ghairu. Kelihatan ya di layar antum? Anda gedein deh. Ini cetakannya memang kecil-kecil. Bikin mata cepat minus. Wa mamarortu bi ghairi zaidin wa siwa zaidin. Nah, dijelaskan bijarihima bil ba'i dengan menjarkan siwa dan zaidin dengan huruf ba. Nah, kenapa di matan tidak ada? Wallahu a'lam. Mungkin untuk apa namanya meringkas dan menganggap pembaca itu sudah paham bahwasanya marro itu muta'addi biharfin. Dia muta'addi dengan huruf jar ba. Jadi penulis di sini itu Al-Hattab rahimahullah tidak menuliskan kembali huruf jar ba sebelum siwa. Aslinya ada ya. Aslinya sekali lagi ada karena marro itu muta'addi dengan huruf bi harfin. Dengan huruf. Nah, masuk ke pasal selanjutnya. Nah, kita masuk ke pasal selanjutnya yaitu hukmul mustatsna bi laisa wala yakun. Nah, ini pendek, ringkas. Hukum mustatsna dengan laisa sama la yakun. Nah, ini seperti tadi yang bertanya siapa ya? Tentang siwaun, sawaun. Sawaun tidak melulu artinya adalah mustasna. Karena dia satu bentuknya sama tapi maknanya beda. Begitu juga dengan laisa sama la yakunu. Laisa yang kita tahu dia itu untuk menafikan, ya kan? Nah, terkadang laisa juga bisa bermakna istisna. Laisa sama la yakunu dia terkadang bisa bermakna istisna. Nah, kita akan jelaskan di sini kapan laisa sama la yakunu itu memiliki makna istisna atau mengecualikan.
Kita lanjutkan hukmul mustatsna bilaisa wala yakunu. Qala al-musannif rahimahullah wal mustatsna bilaisa wala yakunu mansubun la ghairu. Sedangkan hukum mustasna jika menggunakan laisa sama la yakunu itu dia mansubun la ghairu. Dia selalu mansub. Kenapa dia selalu mansub? Karena li'annahu khobaruhuma. Karena mustasnanya itu masih tergolong khobar dari laisa sama la yakun. Laisa sama la yakun. Nah, tapi laisa sama la yakun di sini maknanya adalah illa. Kita lihat qomal qomu, contohnya adalah nahu qomal qomu laisa zaidan. Orang-orang itu berdiri kecuali si Zaid. Wala yakunu zaidan. Qomal qomu la yakunu zaidan. Misalkan, qomal qomu la yakunu zaidan. Orang-orang itu berdiri, maksudnya sama, kecuali si Zaid. Nah di sini zaidan dia adalah mustasnanya. Dan laisa sama la yakunu yaitu selalu mansub. Laisa sama la yakunu dia adalah adatul istisnanya. Laisa dan la yakunu adalah alat untuk mengistisna, alat pengecualiannya. Nah, kita telah mempelajari bahwasanya laisa sama merupakan saudaranya si kana. Nah, sehingga dia ada merofakan isim dan menasabkan khobar. Nah, di sini mustasnanya adalah zaidan, di mana dia selalu mansub sebagai khobar dari laisa dan la yakun. Qomal qomu laisa zaidan, dia pasti mansub. Qomal qomu la yakunu zaidan. Maknanya sama, orang-orang itu berdiri kecuali si Zaid. Selesai pembahasan mustasna dengan laisa sama la yakun. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya masih bingung. Oh, itu kalau itu isimnya yang mana, Sir? Nah, pertanyaan bagus. Tadi mau Anda tanyakan ke Antum sebetulnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kemudian isim dari laisa sama la yakuninya siapa? Sebelum Anda jawab, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah memiliki gambaran kira-kira isinya adalah ini misalkan al-qom. Nah, di sini ada akhwat yang menjawab al-qom. Mengarah ke sana tapi bukan itu. Masih kurang tepat. Ada lagi yang mau menebak? Tapi hampir. Bukan al-qomnya. Nah, dhamir mustatir, mumtaz. Seperempat jawaban deh. Seperempat jawaban sudah terjawab. Dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir, ya kira-kira siapa di situ? Dhamir mustatirnya apa? Laisa sama la yakunu, berarti dhamir mustatirnya apa? Huwa. Ahsanta. Dhamir mustatirnya adalah huwa. Wujuban atau jawazan? Nah, ini awalnya menjawab jawazan. Ya udu ilal qom. Yang lain, antum jawab apa? Jawazan juga. Nah, di sini beda antara laisa dan la yakunu yang merupakan adatul istisna dengan laisa dan la yakunu yang standar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada laisa dan la yakunu yang telah kita pelajari sebelumnya atau yang normal dan lumrah digunakan, ya, maka dhamir mustatir huwa itu adalah jawazan. Artinya dia boleh dinampakkan, boleh diganti dengan isim zahir. Nah, bedanya dengan laisa sama la yakunu yang sedang bertugas sebagai adatul istisna, yang sedang digunakan sebagai adatul istisna, maka dia dhamir mustatir huwa juga. Tetapi mustatirnya itu wujuban. Nah, unik kan? Huwa tapi mustatirnya wujuban. Di sini dia tidak boleh ditampilkan. Dia dhamir mustatir wujuban takdiruhu huwa wa ismuha, misalkan wa ismuha dhamirun mustatirun
fihi wujuban takdiruhu wa ya'udu ila. Nah, jadi di sini dia pertama wujuban, dia wajib disembunyikan. Tidak boleh diganti dengan isim zahir. Nah, para ulama juga menjelaskan isim dari laisa sama layakunu yang sedang digunakan sebagai adatul istisna itu dia pertama wajib disembunyikan, kemudian dia wajib domirnya huwa. Nggak boleh diganti yang lain. Nggak boleh diganti iya, sehingga nanti laisa ditambah ta'anis, misalkan laisat, ataupun dijamakan, misalkan diganti hum, laisu, gitu. Itu tidak boleh. Tapi domir mustatirnya itu selalu mufrad dan muzakkar, atau dengan kata lain selalu huwa. Nah, laisa sama layakunu selalu dibaca laisa dan layakunu, karena domirnya selalu huwa. Itu pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini dia kembalinya ke siapa domir huwanya? Dia kembali kepada isim fa'il. Isim fa'il dari fiilnya, yaitu fiilnya apa tadi? Di contohnya apa? Qomal qomu laisa zaidan. Nah, fiilnya adalah si koma. Jadi dia isim fa'ilnya adalah al-qaim. Nah, ini kita takdirkan al-qaim sehingga nanti lengkapnya kalimatnya adalah laisa, misalkan kita tulis laisal qaim zaidan. Nah, qomal qomu laisal qaimu zaidan. Takdirnya menjadi seperti ini. Nah, qomal qomu, Anda tuliskan secara lengkap. Qomal qomu laisal qaim zaidan. Orang-orang itu berdiri, tapi yang berdiri itu bukan si Zaid. Tapi yang berdiri bukan si Zaid. Atau kecuali si Zaid. Jelas sampai sini? Ikhwas? Nah, jadi sekali lagi untuk laisa sama layakunu, dia i'rab isimnya apa? Atau kita mulai dari mustasnanya dulu. Mustasnanya yaitu si Zaid itu selalu mansub. Mustasnanya selalu mansub karena dia statusnya adalah khobar dari laisa. Di mana laisa di sini maknanya adalah kecuali. Nah, kemudian isim laisa dia selalu muqaddarah atau mustatir wujuban takdiruhu huwa. Lalu ini domir mustatir fihi wujuban takdiruhu huwa. Dan kembali kepada isim fa'il dari fi'il yang ada di kalimat tersebut. Misalkan tadi koma, maka isim fa'ilnya adalah qaim. Qomal qawmu laisal qaimu zaidan. Itu takdirnya atau kalimat lengkapnya seperti itu. Ini juga sama dengan la yakun. Sampai sini Mas Ikhwan. Jadi jelas ya, antara laisa sama la yakunu, ketika dia sebagai adatul istisna, maka isimnya nggak boleh berupa isim zahir. Beda sama laisa jika dia adalah saudarinya kana. Maka isimnya itu boleh diganti dengan isim zahir. Nah, ini antum ingat-ingat kaidahnya untuk isim laisa sama la yakunu karena nanti akan berlaku juga untuk fa'il, khola, ada dan hasya. Itu modelnya seperti ini, sama persis. Modelnya sama seperti ini. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita masuki pasal terakhir dari bab mustasna, sekaligus menutup bab mansubatul asma, yaitu hukmul mustasna bi khola wa ada wa hasya. Mustasna dengan khola, ada, dan hasya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke bab terakhir, pasal terakhir, yaitu mustasna dengan khola, ada, dan hasya. Dan qala al-musannif rahimahullah wal mustasna bi khola wa ada
wa hasya yajuzu jarruhu wa nasbuhu bih. Mustasna dengan khala, ada dan hasya itu kita punya dua pilihan. Boleh kita majrurkan mustasnanya dan boleh pula kita mansubkan mustasnanya. Nah, jelas ya. Contohnya bagaimana? Contohnya qomal qaumu khala Zaidan wa khala Zaidin bil jarri. Misalnya kita katakan orang-orang itu berdiri qomal qaumu khala Zaidan, kecuali si Zaid. Kita mansubkan dia. Nah, ini pilihan pertama, opsi pertama. Opsi kedua, bisa juga kita majrurkan setelah khala Zaidin bil jarri. Dengan dibaca majrur khala Zaidin. Sekarang kita ganti adatul istisnanya. Dengan ada misalkan qomal qaumu ada Zaidan wa ada Zaidin. Baik. Boleh mansub, boleh majrur. Ataupun dengan menggunakan hasya. Hasya qomal qaumu hasya Zaidan wa hasya Zaidin. Boleh mansub, boleh majrur. Intinya untuk mustasna dengan khala, ada dan hasya tanpa embel-embel apapun. Jadi kita semata-mata menggunakan khala, ada dan hasya tanpa ada huruf tambahan apapun, maka kita punya dua pilihan. Boleh kita majrurkan isim setelahnya sebagai apa? Nanti sebagai huruf jar. Sebagai isim yang majrur. Karena khala, ada dan hasya adalah huruf jar. Nanti akan kita jelaskan. Dan opsi yang kedua, boleh kita mansubkan. Boleh kita mansubkan. Baik. Sampai sini jelas ya. Ini jika tidak ada tambahan apapun pada huruf-huruf tersebut atau pada kata-kata tersebut. Baik. Sekarang kita akan melihat kalau kita penulis mengatakan fa in jararta fa hiya hurufu jarrin. Nah, kalau kita baca dia majrur, mustasnanya majrur, maka kita anggap khala, ada dan hasya itu adalah huruf jar. Fa hiya hurufu jarrin. Maka khala, ada dan hasya itu statusnya adalah huruf jar sehingga memajrurkan kata setelahnya. Wa in nasabta fa hiya af'alun. Nah, kalau kita membaca mustasnanya dengan mansub, maka khala, ada dan hasya itu statusnya adalah fi'il. Dan kata setelahnya mansub sebagai maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Nah, sampai sini jelas ya? Jadi kita punya dua pilihan dengan membacanya majrur. Nah, kalau dibaca majrur berarti khala, ada dan hasya adalah huruf jar. Atau yang kedua, kita baca mansub. Berarti khala, ada dan hasya adalah fi'il. Dan isim yang mansub setelahnya adalah maf'ulun bihi. Nah, kemudian penulis mengatakan illa anna fi bawaihi lam yasma' fil mustathna bi hasya illal jarra. Tetapi si Bawai, Imam ilmu nahwu, itu beliau belum pernah mendengar mustathna dengan hasya dibaca mansub. Tapi beliau selalu mendengar dan menjumpai orang-orang Arab mengucapkan mustathna dengan hasya itu selalu dengan majrur. Artinya menurut beliau hasya itu tidak bisa sebagai fi'il, tapi selalu sebagai huruf jar. Itu menurut beliau. Tetapi menurut ulama yang lain, termasuk juga penulis Mutamimah, dan bahwasanya hasya itu bisa menasabkan kata setelahnya. Bisa sebagai fi'il dan menasabkan kata setelahnya sebagai maf'ulun bihi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ada dan khala jika ada tambahan huruf tertentu. Wa tattasilu ma bi ada wa khala fayata'ayyanu an-nasbu. Nah, terkadang ada sama khala itu ketambahan ma. Nah, kalau dia ketambahan ma, maka dia fayata'ayyanu an-nasbu. Maka dia
isim setelahnya itu selamanya kata wajib mansub. Sekali lagi, kalau ada dan khola itu ada ma di depannya, maka isim setelahnya itu pasti mansub sebagai maf'ulun bihi. Dan ada sama khola itu statusnya akan pasti menjadi fi'il. Nah, jelas ya. Jadi kalau qomal qawmu ma ada pasti dibaca zaidan. Kenapa? Karena ada itu kemasukan ma. Nah, qomal qawmu ma khola amron. Nah, amron dibaca mansub pasti karena khola itu kedahuluan oleh ma. Ada yang tahu ma apa yang mendahului ada sama khola tersebut sehingga dia merubah statusnya menjadi fi'il dan kata setelahnya mansub sebagai maf'ulun bih. Siapa yang tahu ma apa ini? Masdariyah. Ahsanta. Mumtaz. Ma masdariyah. Nah, awak juga ada yang jawab ma masdariyah. Mumtaz. Kenapa kemasukan ma masdariyah? Maka itu memastikan status ada sama khola adalah fi'il. Karena kenapa? Karena ma masdariyah hanya masuk kepada fi'il. Ma masdariyah hanya masuk kepada fi'il. Jadi kalau ada ma masuk kepada ada, kalau ada tanpa ma kan ada tanpa embel-embel misalkan, maka dia statusnya bisa fi'il, bisa huruf, ya kan? Tapi kalau ada ma masdariyah, maka pasti setelahnya adalah fi'il. Sehingga ada nanti statusnya otomatis pasti sebagai fi'il dan kata setelahnya mansub sebagai maf'ulun bihi. Nah, jadi ma-nya adalah ma masdariyah. Kemudian tetapi untuk hasya wala taqtilu ma bihasya. Tetapi hasya tidak bisa ketambahan ma masdariyah ini. Tetapi hasya tidak bisa ketambahan ma masdariyah ini. Karena tidak ada dalilnya. Taqulu contohnya adalah qomal qawmu ma ada zaidan. Contohnya adalah orang-orang itu berdiri ma ada zaidan. Nah, di sini zaidan itu wajib kita baca mansub karena adanya itu didahului oleh ma masdariyah. Karena ada ma masdariyah, maka ada adalah fi'il, itu pasti, dan kata setelahnya adalah mansub sebagai maf'ulun bih. Nah, kemudian dalil dari syair Arab yaitu syairnya Labid. Beliau mengatakan ala kullu syai'in ma khalallaha batil. Ketahuilah harfu tanbih ala bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Dan setiap nikmat la mahalata ay la budda zail. Setiap nikmat itu pasti akan sirna. Setiap nikmat itu pasti akan sirna. Nah, syahidnya di mana? Syahidnya adalah perkataan beliau ma khalallaha batil. Di mana khala itu didahului oleh ma masdariyah. Sehingga isim setelah khala itu dibaca mansub sebagai maf'ulun bihi. Dan kholanya adalah fi'il. Nah, selesai Iwa pembahasan tentang khala, ada, dan hasya. Tidak ada? Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita tutup, Anda ingin bertanya, kalau ada sama khala statusnya adalah fi'il, maka fa'ilnya siapa? Sebelumnya udah Anda kasih clue di pembahasan mustasna dengan laisa sama layakun. Kalau ada sama khala adalah fi'il, kan maf'ul bihnya sudah ada tuh, yaitu mustasnanya sebagai maf'ul bih. Kemudian fa'ilnya itu siapa? Fa'il dari ada sama khala. Siapa yang bisa menjawab? Boleh keluar Zoom duluan. Kayak zaman sekolah, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Domir mustatir huwa. Domir mustatir huwa. Jawazan atau wujuban? Wujuban. Cerdas ini. Jawaban cerdas.
Mumtaz. Domir mustatir huwa, domir mustatir wujuban takdiruhu huwa, yaudu ila, kembali ke siapa? Fa'il Isim dari fa'il. isim fa'il dari qaum qaim. Mumtaz. Domir mustatir, ini juga akhwat yang jawab. Ya, sama seperti tadi konsepnya. Jadi ketika hasya, ada sama khola, itu statusnya adalah fi'il, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa, yang kembali kepada isim fa'il yang bisa dipahami dari siyaqul kalam atau konteks kalimat. Mafhum ya? Jadi konsepnya sama seperti laisa dan la yakun. Isim laisa dan la yakun. Nah, Ya. Oh, berarti karena dia itu selalu kembali ke isim fa'il, makanya dia itu nggak ada bentuk lain selain huwa, Ustaz. Kayak nggak ada laisat atau kholat gitu ya, Ustaz. Bentar, selalu seperti itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah Ajrumi Mutamimah, yaitu Syekh Al-Ahdal, beliau menukil perkataan Ibnu Onaqo, bahwasanya isim laisa sama layakunu ataupun fa'il dari ada sama khola itu mulazimatun litakir wal ifrad. Mulazimun litakir wal ifrad. Selalu dalam bentuk mufrad muzakkar atau dalam kata lain huwa. Lalu seperti itu. Makanya tidak ada bentuk laisa, laisu. Nah, tidak bisa ditafsir seperti itu. Tapi selalu mufrad muzakkar atau huwa. Begitu juga dengan khola dan ada. Di sini ada penutupan bab khobar kana wa ismu inna wa khobar af'alil muqarrabah. Adapun khobar kana dan saudari-saudarinya, khobar inna, khobar huruf musyabbah bi laisa, khobar af'al muqarrabah, isim inna dan saudari-saudarinya, isim la allati linafil jinsi, fataqaddamal kalamu alaiha fil marfu'at. Itu sudah kita bahas pada isim-isim yang marfu'. Wa amma tawabi' fasayatil kalamu 'alaiha insyaallah ta'ala. Sedangkan bab tawabi, badal, naat dan teman-temannya itu kita bahas setelah ini. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang mansubatul asma. Dan ikhwat, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.